Oke, baik. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan singkat tentang mekanisme metabolisme saat puasa. Jadi selama puasa itu tubuh kita menyesuaikan diri karena tidak ada asupan makanan dengan melakukan berbagai proses metabolisme. Nah, di awal puasa, tubuh itu memecah cadangan glikogen di hati menjadi glukosa, terutama untuk otak dan sel darah merah. Tapi setelah sekitar 12 sampai 24 jam, cadangan glikogen itu mulai habis. Nah, pada saat itu tubuh mulai memproduksi glukosa baru lewat proses yang disebut gluconeogenesis. Nah, menggunakan bahan-bahan seperti laktat, gliserol, dan asam amino, terutama alanin. Nah, selain itu, terjadi juga proses lipolisis, yaitu pemecahan lemak di jaringan adiposa menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, asam lemak ini digunakan untuk menghasilkan energi melalui beta oksidasi. Sementara gliserol digunakan lagi dalam proses pembentukan glukosa. Nah, kalau puasa berlangsung lebih lama, tubuh itu mulai mengubah asam lemak menjadi badan keton lewat proses ketogenesis. Nah, badan keton ini kemudian digunakan sebagai sumber alternatif oleh otak dan organ lain, supaya penggunaan glukosa itu bisa dikurangi dan protein otot tidak cepat habis. Proses ini dikontrol oleh perubahan hormon seperti menurunnya insulin dan meningkatnya glukagon, kortisol, serta adrenalin. Nah, jika puasa berlanjut hingga lebih dari 12 jam, tubuh itu mulai mengubah asam lemak menjadi asetil-CoA yang kemudian masuk ke siklus citrat untuk menghasilkan energi berupa ATP. Setelah 4-5 hari puasa, badan keton menjadi sumber energi utama tubuh. Nah, gluconeogenesis tetap berlangsung menggunakan bahan dari otot dan darah seperti laktat dan asam amino. Nah, semua proses ini terjadi sebagai bentuk adaptasi agar tubuh tetap bisa berfungsi meskipun tidak mendapat makanan, sambil menghemat cadangan glukosa dan massa otot. Pada keadaan ini, glukosa diperoleh dari pemecahan glikogen hepar atau yang disebut dengan glikogenolysis. Di samping melalui proses gluconeogenesis atau pembentukan glukosa yang berasal dari bahan selain karbohidrat. Proses gluconeogenesis berlangsung dengan menggunakan gliserol, laktat, dan asam amino tertentu atau yang disebut dengan glukogenik sebagai substrat. Apabila glikogenesis belum memenuhi kebutuhan glukosa, maka proses lipolisis dapat terjadi dengan menghasilkan gliserol. Gliserol yang berasal dari proses lipolisis triasil gliserida di jaringan adiposa selanjutnya akan diubah menjadi glukosa di hepar. Sedangkan asam lemak akan diubah menjadi ATP dan asetil-CoA. Apabila puasa berlangsung selama 12 jam, maka asetil-CoA yang terbentuk akan diubah menjadi benda keton di hepar dan selanjutnya dibawa ke otot untuk diubah kembali menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA di otot selanjutnya akan masuk ke siklus asam sitrat, menghasilkan ATP dan CO2. Apabila puasa menjadi 4-5 hari, maka penggunaan benda keton oleh otak akan meningkat. Benda keton ini digunakan sebagai sumber ATP. Proses gluconeogenesis juga menggunakan laktat yang diperoleh dari proses glikolisis deeritrosis dan kontraksi otot, dan asam amino yang berasal dari protein otot. Penggunaan bahan-bahan tersebut diikuti oleh beberapa perubahan dalam tubuh seperti pembentukan urea, perubahan massa otot, dan cadangan lemak di jaringan adiposa. Bagaimana tubuh mendapatkan energi ketika berpuasa? Pasti kita sering bertanya-tanya bagaimana tubuh kita bisa bertahan dan tetap berenergi saat kita tidak makan atau minum selama berjam-jam. Nah, dalam kondisi normal, sumber energi utama tubuh kita adalah glukosa yang berasal dari makanan. Glukosa yang tidak langsung digunakan akan disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen. Saat kita mulai berpuasa, tubuh akan menggunakan cadangan energi yang paling mudah diakses, yaitu glikogen. Ketika kita berhenti makan, kadar insulin akan menurun, sementara kadar glukagon akan meningkat. Glukagon akan memecah glikogen.
hati mulai memecah glikogen menjadi glukosa melalui proses yang disebut glikogenolisis. Glukosa ini dilepaskan ke dalam aliran darah untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dan memberikan energi bagi otak dan sel-sel lainnya. Setelah cadangan glikogen di hati mulai menipis, tubuh akan memasuki fase transisi untuk memastikan pasokan glukosa tetap ada, terutama untuk organ-organ yang sangat membutuhkannya seperti otak. Tubuh akan mulai memproduksi glukosa baru dari sumber non-karbohidrat yang dinamakan dengan proses gluconeogenesis. Sumber-sumber ini termasuk asam amino dari pemecahan protein, gliserol yang merupakan bagian dari trigliserida, dan laktat merupakan produk sampingan dari metabolisme sel. Meskipun tidak seefisien penggunaan glikogen, gluconeogenesis memastikan bahwa kadar glukosa darah tidak turun terlalu rendah saat cadangan glikogen habis. Ketika puasa berkepanjangan dan cadangan glikogen dan gluconeogenesis mulai tidak mencukupi, tubuh akan beralih ke sumber energi terbesar dan paling efisien, yaitu cadangan lemak yang tersimpan di adiposa. Akan terjadi proses yang namanya lipolisis yang merupakan proses pembakaran lemak. Tubuh akan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak ini kemudian digunakan oleh sebagian besar organ sebagai sumber energi. Ada juga yang namanya ketosis. Ketosis merupakan produksi keton. Hati akan mengubah asam lemak menjadi molekul yang disebut badan keton. Badan keton ini akan sangat penting karena dapat melintasi sawar darah otak dan menjadi sumber energi alternatif yang sangat baik untuk otak, menggantikan glukosa. Bagaimana kita bisa menjaga glukosa dalam batas yang normal saat sedang berpuasa? Untuk menjaga glukosa dalam batas normal ketika sedang berpuasa, terutama bagi orang yang memiliki diabetes atau sedang terkena resiko diabetes, dan untuk mencegah hipoglikemia atau hiperglikemia, ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kadar glukosa darah tetap stabil saat sedang berpuasa. Yang pertama, kita harus memilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah yang dapat dicerna dan diserap lebih lambat sehingga membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Yang kedua, kita harus mengkonsumsi karbohidrat kompleks saat sahur karena dapat membantu dan menjaga gula darah tetap stabil. Yang ketiga, kita harus pantau kadar gula darah bagi penderita diabetes dengan cek gula darah secara rutin. Yang keempat, kita harus perhatikan asupan cairan dengan minum air putih antara waktu sahur dan berbuka untuk mencegah dehidrasi yang bisa mengganggu metabolisme glukosa dalam tubuh.